Pemirsa, ternyata memang tidak simpel persiapan seorang penyanyi dalam menyelenggarakan show tunggal. Itulah yang terlihat saat Cek dan Dicek mengikuti persiapan penyanyi Reza Artamevia menjelang shownya di Cafe Nirvana di Hotel Maharaja, Jakarta Selatan beberapa waktu yang lalu. Untuk mempersiapkan segala sesuatunya, Reza harus menginap di hotel tersebut. Di kamar hotel itulah Reza mempersiapkan segala pernak-pernik untuk mendukung shownya. Cek dan Dicek berkesempatan merekam semua aktivitas Reza menjelang show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Helmalia Putri bisa menemani Anda semua sore hari ini dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda untuk menyaksikan berbagai macam informasi menarik yang berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Baiklah pemirsa, kini kita saksikan saja kilasan untuk sore hari ini. Pemirsa, meski bulan Ramadan telah tiba, artis Krisdayanti tetap memiliki jadwal menyanyi yang padat. Bagaimana Krisdayanti melakukan aktivitas itu selama puasa bisa kita simak pada edisi kali ini. Ikuti pula kesibukan Reza Artamevia menjelang show. Bagaimana penyanyi bersuara seksi ini melakukan persiapan menjelang show? Simak liputannya. Ada pula berita terbaru dari personel Kus Plus Yo Kuswoyo. Sejak mengundurkan diri dari dunia tarik suara, Yo lebih suka berdiam diri di rumah. Simak pula cerita sejumlah pasangan selebriti tentang gaya berpacaran mereka selama bulan Ramadan, bagaimana mereka menyiasati agar ibadah puasa mereka lancar, pacaran pun tetap berjalan. Pemirsa, selama bulan Ramadan ini, jadwal menyanyi Krisdayanti bisa dibilang tetap padat. Padahal sebagai seorang muslim, menyanyi di bulan Ramadan bukanlah pekerjaan mudah. Bagaimana Krisdayanti menyiasati semua ini? Langsung saja kita simak penuturan Krisdayanti. Pemirsa, meski jadwal menyanyinya cukup padat, tetapi artis Krisdayanti bertekad untuk melewati bulan Ramadan ini tanpa meninggalkan ibadah puasa. Bukan pekerjaan mudah memang melaksanakan keinginan itu. Sebab selain harus memikirkan persiapan-persiapan pementasannya, Yanti juga harus membagi waktu untuk kedua anaknya, Aurel dan Azriel. Maklum, kedua anak Yanti hasil perkawinannya dengan Anang Hermansyah ini memang masih kecil-kecil. Sebagai seorang ayah, Anang memang paling memahami keadaan ini. Sehingga sebesar apapun kesibukan Yanti sebagai artis, ia tetap menghendaki agar Yanti mempunyai perhatian yang cukup bagi anak-anaknya itu. Agar bisa bekerja dengan tenang, khusus pada bulan Ramadan ini, Yanti tinggal bersama dengan sang ibu di rumahnya di kawasan Jati Bening, Bekasi. Kedekatan Yanti dengan sang mama di bulan Ramadan ini memang banyak membantu Yanti dalam berbagai aktivitas menyanyi dan syutingnya. Selain itu, Yanti juga merasa ada orang yang tidak pernah bosan mengingatkan dirinya dengan berbagai nasihat. Mama selalu ingetin sabar dan hati-hati. Karena yang tahu cobaannya pas puasa itu justru makin berat. Baik itu kesel sedikit sama suster yang salah gitu. Itu ngurangin pahala kita yang. Dan bagaimana pula dengan Anang? Apakah Anang juga tidak lepas memberikan nasihat untuk dirinya, khususnya selama bulan Ramadan ini? Sabar karena dia tahu saya kan kadang suka kesel gitu. Jadi terus keselnya jangan dilariin ke anak-anak. Bagaimana pula Yanti menjalankan nasihat itu dalam kehidupan sehari-harinya? Saya laksanain dan saya terapin ke anak-anak. Karena saya tahu mama saya walaupun beliau single fighter menghidupi kami semuanya. Saya tahu yang dilakukan mama walaupun mama kadang ngasih taunya keras, kasar. Tapi saya tahu beliau benar. Setiap lebaran, Yanti dan Anang selalu memiliki tradisi mudik ke kampung halaman Anang di Jember. Pada lebaran tahun ini, apa yang akan dilakukan Yanti dan Anang di kampung halaman mereka itu? Berpuasa di hari terakhir, yaitu pas malam sebelum takbiran di Jember. Mengingat ayah almarhum udah gak ada, jadi dia ingin habis sholat id langsung sembahyang. Kabarnya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Ramadan kali ini tawaran Krisdayanti cukup padat. Apa saja pertimbangan Yanti ketika menerima tawaran menyanyi di bulan puasa ini? Harus kasih waktu 3 hari untuk syuting sinetron, tapi tetap show-nya tetap. Tapi nggak ada yang kafe-kafe gitu, nggak ada yang semuanya wedding, private function. Pemirsa, Anda pasti belum pernah lihat bagaimana Reza mempersiapkan sebuah show-nya. Beberapa waktu lalu, tim kerja Cek dan Dicek berhasil menguntit Reza Artamevia saat akan tampil di sebuah kafe. Baiklah pemirsa, sekarang kita saksikan saja cerita di balik layar suksesnya Reza di malam itu.
Pemirsa, ternyata memang tidak simpel persiapan seorang penyanyi dalam menyelenggarakan show tunggal. Itulah yang terlihat saat Cek dan Dicek mengikuti persiapan penyanyi Reza Artamevia menjelang show-nya di Cafe Nirvana di Hotel Maharaja Jakarta Selatan beberapa waktu yang lalu. Untuk mempersiapkan segala sesuatunya, Reza harus menginap di hotel tersebut. Di kamar hotel itulah Reza mempersiapkan segala pernak-pernik untuk mendukung show-nya. Cek dan Dicek berkesempatan merekam semua aktivitas Reza menjelang show langsung di dalam kamarnya. Sebelum mempersiapkan diri untuk show, siangnya Reza terlebih dulu melakukan cek sound dan latihan agar malamnya dapat tampil baik. Berbeda dari penyanyi-penyanyi lain, Reza terkesan lebih simpel dalam hal menata penampilan panggungnya. Rupanya Reza termasuk artis yang tidak rewel dalam soal tata wajah. Untuk kebutuhan show-nya, Reza melakukan make up sendiri. Reza hanya membutuhkan stylist untuk menata rambutnya. Untuk penampilannya ketika itu, Reza mempercayakan penataan rambutnya kepada Arnold dari Sari Ayu. Usai berdandan, Reza terlebih dahulu makan malam. Setelah itu barulah Reza mengganti bajunya dengan kostum panggung yang sudah dipersiapkan. Sementara manajernya Arif Asgaf sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Sebelum berangkat show, Reza terlebih dahulu memberikan ciuman untuk putrinya Zahwa yang ikut menginap bersama Reza di hotel. Saat keluar pintu kamar, ternyata sejumlah penggemar Reza telah menunggu. Reza pun melayaninya untuk berfoto bersama dan memberikan tanda tangan. Kembali kepada persiapan Reza untuk show, biasanya berapa banyak baju yang dibutuhkan Reza untuk show di cafe sejenis Nirvana itu? Kalau untuk show sendiri begini sih saya tampil paling nggak 2 baju gitu ya. Tapi saya prepare juga ada beberapa baju saya bawa. Gitu nih contoh-contohnya ada di sini. Mau diambil? Dan bagaimana pula dengan pernak-pernik aksesorisnya? Sebenarnya saya selalu ada sedia juga aksesoris, tapi saya nggak terlalu aksesoris minded gitu ya. Jadi saya ada gitu ngumpulin cuman nggak banyak. Biasanya saya senang yang simple aja. Atau ada sih sedia misalnya kalung. Kalau pas memang bajunya membutuhkan aksesoris. Untuk menjaga stamina dan suaranya agar tetap terjaga, apakah menjelang show Reza melakukan pantangan makanan khusus? Nggak ada pantang-pantangan, kalau mau show makan aja ya pedas apa gitu ya. Harusnya mungkin dijaga, tapi alhamdulillah saya nggak sesensitif itu gitu. Lalu bagaimana dengan persiapan panggung? Apakah Reza membawa sendiri grup band dan backing vokalnya? Saya tampil dengan band lengkap, teman-teman saya sendiri, terus udah gitu ada vokalisnya, backing vokal ada 4. Kemudian tim manajemennya sendiri ada beberapa orang gitu ya. Pemirsa, saat ini Reza tengah mengandung anak keduanya. Walau begitu, kesibukan menyanyi Reza Artamevia tetap berjalan seperti biasanya. Agar bisa tampil maksimal, bagaimana Reza menjaga kondisi kesehatan kehamilannya? Saya harus tidur minimal 7 jam gitu. Di saat kehamilan ini mungkin dibutuhkan lebih karena sesuai dengan saran dokter itu kan pertumbuhan bayi berlangsung dan membutuhkan oksigen yang baik itu justru pada saat si ibu tidur gitu. Sejauh ini bagaimana dukungan Ajima Said sang suami terhadap aktivitas menyanyi Reza di masa kehamilannya itu? Pada saat saya mulai hamil itu dia juga memasrahkan kepada saya gitu. Terserah kamu mau apa, kamu mau berhenti nyanyi pun silahkan. Kalau kamu merasa nggak sanggup, kalau pokoknya yang enaknya kamu aja gitu ya. Jadi dia memberikan kebebasan lah kepada saya yang enak buat saya gitu. Banyak yang beranggapan gerakan wanita hamil sangat terbatas. Dapat dipastikan Reza tidak dapat memberikan goyang seksinya kepada penonton. Agar penampilannya tidak terkesan monoton, usaha apa yang dilakukan Reza untuk menghindari kebosanan penonton? Berusaha semaksimal mungkin dekat kepada audiens. Gimana caranya lah gitu ya, itu bisa-bisanya kita aja nanti di stage. Didukung juga kebetulan dengan band yang baik. Ini kebenaran saya punya band sendiri, teman-teman sendiri, itu membuat percaya diri saya lebih tinggi gitu ya di atas pentas. Pemirsa, setelah menyatakan keluar dari kelompok musik Kuspus, nama Yok Kuswoyo hampir tidak terdengar lagi. Dan kabar terakhir mengatakan selain mengoleksi batu akik, mantan pemain bass yang satu ini sedang mendalami aktivitas religiusnya. Pemirsa, inilah kabar terbaru dari Yok Kuswoyo, mantan personel grup musik legendaris Kus Plus yang sudah lama tidak membuat berita.
Sejak menyatakan hengkang dari Kus Plus, grup musik yang pernah membesarkan namanya, rupanya Yok Kuswoyo banyak mengisi hari-harinya dengan aktivitas kerohanian. Bersama kakak tertuanya John Kuswoyo, Yok mengaku banyak menjalani hidupnya dengan mengkaji ilmu-ilmu agama yang bersumber dari kitab suci Al-Quran. Meski begitu, pria kelahiran Tuban tanggal 3 September 1943 ini agaknya tidak mau memendam jiwa seni yang sudah terlanjur melekat dalam dirinya sejak kecil. Terbukti hingga kini mantan pemain bass Kus Plus yang pernah terkenal dengan lagunya berjudul Kolam Susu ini masih menciptakan beberapa buah lagu. Sayangnya hingga kini belum satu pun lagu-lagu yang diciptakannya itu direkam di studio. Selain membuat lagu, Yok pun kini mempunyai kegiatan baru yang ditekuninya,